Di masa pandemi COVID-19, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, terus melakukan pembangunan fisik berupa jalan. Desa ini melakukan pembangunan jalan sepanjang 700 meter di 5 titik dengan hanya menghabiskan anggaran sebesar 211 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Dalam pengerjaannya, pemerintah Desa Karangsari turut melibatkan camat, Kapolsek, dan Ramil, anggota DPRD Lampung Selatan, UPT Dinas PUPR, pendamping desa, PDTI, hingga pendamping lokal desa dalam bentuk pengawasan agar pembangunannya dikerjakan sesuai dengan aturan. Kepala Desa Karangsari Romsi SH mengatakan bahwa jalan ini dikerjakan berdasarkan kesepakatan warga dan memang sudah semestinya dibangun karena masih berupa tanah merah. Pembangunan jalan dengan paving block ini dinilai lebih baik dan kualitas dari bahan tentunya terjamin tidak bisa dipermainkan. Berbeda dengan menggunakan cor beton. Menurutnya, cor beton harus betul-betul paham teknisnya. Salah sedikit kualitas dari jalan yang dibeton tidak akan bagus. Terkait dana desa, lanjut Romsi harus betul-betul transparan dalam penggunaannya. Dalam hal keterbukaan terhadap masyarakat, harus dilakukan, tidak boleh ditutup-tutupi. Dengan cara memasang banner besar di balai desa dan setiap dusun yang berisikan APBD Karangsari atau jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dalam rencana-rencana kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, dengan menggunakan dana desa. Baiklah, dalam hal ini kita untuk tahun 2021 ini, kita semuanya sama-sama tahu bahwasanya kita masih diterpa oleh virus corona COVID-19. Dalam hal ini, alhamdulillah, Desa Karangsari untuk sementara ini untuk pembangunan di bidang fisik menggunakan dana desa ini tahun ini mencapai hampir 700 meter panjangnya, ada 5 titik untuk saat ini. Ya, kalau untuk pelaksanaan teknisnya, kalau untuk pemasangan paving kita tahun ini langkah-langkahnya yang pertama kita melakukan pembersihan lokasi lahan untuk yang akan dipasang paving. Sudah itu kita lakukan ada yang penyabesan. Selesai itu kita lakukan adalah pemadatan pakai stemper untuk pemadatan tanah. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya pemasangan pasir, siram pasir tebalnya ini tidak menentu, ada yang 3 cm, ada yang 4 cm, bahkan ada yang 5 cm karena sesuaikan dengan situasi keadaan di lapangan. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya pemasangan paving. Setelah itu kita kunci dengan casting, yaitu kita cor. Coran kita tetap kita mengikuti aturan, yaitu 1, 2, dan 3, 1 semen, 2 pasir, dan 3 split. Insya Allah itu yang akan kita laksanakan. Selesai itu baru kita lakukan untuk stemper atas untuk pengunci paving. Kita untuk saat ini kita fokus dengan Dusun Palnam 2 titik, Dusun Mekarsari 2 titik, dan Dusun Tanjung Raya itu 1 titik. Karena paving ini yang saya lihat yang pertama kualitasnya bisa kita percaya karena kita kan kerjasama dengan penyuplai, artinya tempat kita belanja, artinya kalau patah tidak sesuai dengan kualitas K yang kita minta, ini bisa kita kembalikan dengan mereka. Dan di sini dengan rapat beton saya berbeda karena saya khawatir rapat beton kalau memang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi saya khawatir kalau pekerjanya ceroboh itu akan mengurangi daripada mutu dan kualitas. Banyak air aja, airnya berlebihan sedikit dia sudah mengurangi kualitas. Tapi kalau paving kualitasnya tidak akan bergeser. Kalau K225 ya tetap K225. Jadi pada saat pemeriksaan arti kalau kita mengatakan K225 ya tetap K225. Tapi kalau itu rabat beton kita belum memastikan itu. Kalau ini saya sangat berharap kepada masyarakat, artinya harus berterima kasih dengan pemerintahan pusat karena kita dikucurkan oleh dana desa ini dari APBN pusat. Dalam hal ini saya berpesan pada masyarakat ketika sudah dibangun, selesai dibangun jalan ini, saya berharap, saya minta tolong, dan ini juga keinginan daripada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, mobil khusus, pemerintahan desa, tolong dijaga dan tolong dirawat ini jalan dengan baik. Sementara Sukiman warga Dusun Pal 6 mengaku senang jalan yang dilalui setiap hari telah diperbaiki dengan memanfaatkan dana desa. Karena ketika musim penghujan, jalan menjadi becek dan licin. Ketika musim panas, jalan berdebu. Ia bersyukur kini jalannya sudah bagus. Merasa senang lah. Jalan dan paving, masyarakat lingkungan sudah suka semua. Bagus.
Sebelumnya kesulitan kita ya Pak jalannya. Sebelumnya iya ya becek. Heeh. Iya, becek. Kadang-kadang mau jalan itu motor kepater. Kualitasnya bagus, masyarakat udah suka semua. Sebagai warga Karangsari, nama saya Bapak Kasnan dan Pak Harjo. Jadi mengucapkan terima kasih sebenar-benarnya dari bantuan dari Kecamatan Jati Agung ya, di desa ya Karangsari. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bangunan jalan yang telah terlaksana. Sekian itu aja Pak. Kemudian pelaksanaan teknis dalam pengerjaan jalan ini, Romsi menjelaskan detail tahap demi tahap, mulai dari mempersiapkan badan jalan sebelum dilakukan pembangunan seperti dibersihkan, dipadatkan, dan diratakan, pemasangan paving block hingga sampai pada pengerjaan kanstin. Kalau dana desa ini titipan dari pemerintah pusat, memang harus kita laksanakan yaitu keterbukaan atau keterasparanan. Jadi di desa Karangsari ini yang saya lakukan yang paling utama adalah saya pasang banner. Di banner itu artinya itu sudah real, sudah jelas untuk fisik dan non fisik, untuk kegiatan-kegiatannya sudah ada semua. Dan itu kita pasang di setiap dusun dan di balai desa, itu salah satunya. Yang kedua, ketika ada pertemuan seperti majelis taklim, itu tetap saya sampaikan kepada masyarakat di desa Karangsari. Dan untuk selanjutnya, kalau untuk umpama di fisik, ini keterbukaan dan ketransparannya yang paling utama saya harus pasang pelang. Jadi kalau di pelang itu artinya itu udah jelas anggaran dana apa dari mana, jumlah anggarannya berapa, dibangunnya ini menggunakan apa, itu yang untuk selanjutnya lagi kita pakai prasasti. Nah di prasasti itu udah jelas tahun pembangunannya, anggaran dari mana dan jumlah anggarannya berapa. Nah seperti itu. Nah kita untuk di desa Karangsari ini untuk pelaksanaan pembangunan ini kita menggunakan paving. Nah sebelum kita melakukan pemasangan paving itu langkah yang paling utama adalah kita melakukan pembersihan lahan ataupun lokasi yang akan dibangun. Kita lakukan pengukuran baik panjang maupun lebar. Setelah itu kita melakukan penyabesan. Setelah selesai kita lakukan penyabesan, kita lakukan pemadatan menggunakan stemper pemadat. Nah setelah selesai itu baru kita lakukan untuk penyiraman pasir setebal 3 cm lebih. Nah setelah itu baru kita lakukan pemasangan paving. Nah pemasangan paving ini setelah selesai kita lakukan pemasangan casting. Nah casting ini kita menggunakan pasir, menggunakan split, menggunakan semen. Dan ini ukurannya 1, 2, dan 3 untuk kualitasnya gitu. Semuanya seperti itu. Nah setelah selesai itu kita lakukan penyetemperan lagi. Artinya untuk paving biar dia yang pasir yang belum masuk biar dia rata. Nah, kita pemasangan paving ini kalau teknisnya seperti itu. Dan untuk melihat agar kita menjaga agar paving ini awet, kita juga membuatnya ini tidak rata seperti meja untuk pembangunannya. Jadi kita buat dia ada punggung. Jadi ketika hujan deras, air itu akan lari ke kiri dan ke kanan seperti itu. Nah, semua pemasangan paving kita harus pakai casting. Nah, castingnya ini lebarnya ini 15 dan kedalaman corannya ini adalah 15 cm untuk di lapangan ini. Sesuai dengan draft. Dari Lampung Selatan, Dimas Febiansa, Saburai TV melaporkan.